Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah: setiap keluarga Kristen wajib mendirikan monumen iman untuk mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yosua 4 ayat 1 sampai ayat 14 yang berbunyi sebagai berikut. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian: pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, demikian: angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan, Allahmu, ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang, dengan bersenjata, di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriho untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yosua 4, ayat 1 sampai ayat 14, tentang perlunya monumen pengingat akan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Saudaraku, pernahkah Anda menyadari betapa cepatnya kita lupa akan pertolongan Tuhan? Kita menangis saat masalah datang, bersyukur saat pertolongan datang, lalu, tidak lama kemudian, lupa. Kita kembali sibuk, tapi kembali panik saat badai berikutnya datang. Namun Tuhan, melalui Yosua 4, ayat 1 sampai ayat 14 ini, mengajarkan kita satu hal penting, yang sering luput dari perhatian. Ingatlah selalu perbuatan Tuhan. Bangun monumen iman, sebagai pengingatnya. Mari kita pelajari masalah melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Bangsa Israel baru saja mengalami mujizat luar biasa, menyeberangi sungai Yordan saat airnya sedang meluap, dan tanah di dasar sungai itu menjadi kering. Tapi Tuhan tahu, manusia mudah melupakan mujizatnya. Maka ia memerintahkan Yosua, ambillah dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan 12 batu, supaya ini menjadi tanda di antaramu, supaya apabila anak-anakmu bertanya kelak, kamu dapat menjawabnya. Tuhan tidak ingin hanya satu generasi yang mengenal kuasanya. Ia ingin setiap generasi keluarga menyimpan ingatan spiritual yang hidup, bukan hanya cerita kuno yang basi. Mari tanyakan pertanyaan inti ini kepada diri Anda sendiri. Kalau anak-anak kita bertanya, apa bukti Tuhan pernah menolong keluargamu? Apa yang akan kita tunjukkan? Adakah monumen iman yang kita dirikan? Inti dari firman Tuhan hari ini. Ke-1. Tuhan tahu kalau kita mudah lupa,
maka Ia minta kita membangun ingatan kita. Kita hidup di era digital, di mana segala informasi tersimpan di cloud. Tapi iman tidak otomatis ikut tersimpan. Iman harus diabadikan. Monumen iman bukan dekorasi, tapi deklarasi. Tuhan memerintahkan batu diambil dari tengah sungai. Apa artinya itu? Batu itu adalah bukti nyata dari mujizat Allah. Batu itu seharusnya tenggelam, tapi karena Tuhan membelah Yordan, batu itu bisa terlihat dan diambil. Tuhan ingin, setiap kali melihat batu itu, kita teringat, dulu di titik ini Tuhan menyelamatkan kita. Kedua, monumen iman itu harus nyata dan bersifat generasional. Tuhan berkata, apabila anak-anakmu bertanya kelak. Artinya, Tuhan ingin iman itu diwariskan ke generasi berikutnya. Tapi bagaimana anak bisa mewarisi iman, kalau tak ada jejak Tuhan dalam rumah itu? Banyak orang tua hanya mewariskan rumah dan uang, tapi tidak mewariskan kisah penyertaan Tuhan. Ingat, rumah besar tapi iman kecil adalah warisan beracun. Monumen iman bisa berupa Alkitab keluarga dengan catatan mujizat yang diperbuat Allah di dalamnya. Album foto perjalanan rohani. Kesaksian yang ditulis dan diceritakan saat doa malam, atau saat mezbah keluarga Sabtu pagi. Lagu kesayangan keluarga yang menjadi nyanyian iman. Rutinitas ucapan syukur setiap minggu. Ketiga, mengabaikan monumen iman, sama juga dengan menghapus jejak Tuhan di dalam keluarga. Bayangkan jika Israel tidak menyimpan batu itu. 2 generasi berikutnya, apa yang terjadi? Mereka akan berpikir semua itu hanya dongeng. Inilah yang terjadi hari-hari ini. Banyak anak muda meninggalkan iman kepada Yesus Kristus, karena tidak pernah melihat realita Tuhan dalam keluarga mereka. Ketika tidak ada monumen iman, generasi kita akan kehilangan rasa takut akan Tuhan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Anak-anak tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Tapi para orang tua lupa membangun monumen rohani sebagai tugu peringatan. Jadi siapa yang harus memulainya? Tentu saja setiap keluarga Kristen. Mulailah hari ini juga. Tahukah saudara, mujizat di Yordan bukan hanya tentang Israel? Dalam Yosua pasal 4, ayat 14, dikatakan, pada hari itu Tuhan membesarkan Yosua di mata seluruh Israel. Artinya, saat kita mendirikan monumen iman, bukan hanya Tuhan dipermuliakan, tapi otoritas rohani kita sebagai kepala keluarga, juga ditegakkan dalam rumah tangga kita. Terlalu banyak rumah tangga Kristen, di mana kepala keluarga kehilangan wibawa rohaninya. Tapi, ketika kita hidup dalam iman dan mewariskan penyertaan Tuhan, otoritas rohani akan kembali dihormati. Apa tanggapan Anda setelah mendengarkan firman Tuhan ini? Hari ini, mari kita akui, Tuhan, kami sering lupa menuliskan pertolongan-Mu. Kami terlalu sibuk, terlalu cepat move on dari mujizat-Mu. Kami minta ampun karena membiarkan anak-anak kami tidak punya kisah penyertaan-Mu. Kami mau mulai hari ini, untuk menyimpan setiap kisah penyertaan-Mu, menulisnya, menyanyikannya, dan membagikannya. Selain itu, kami mau mendirikan batu peringatan di hati dan di rumah kami. Mari deklarasikan mantra iman ini. Aku akan ingat perbuatan Tuhan. Aku akan mewariskan kisahnya kepada anak cucuku. Aku akan mendirikan monumen iman di keluargaku. Mulai hari ini, rumah kami adalah rumah kesaksian akan keperkasaan Tuhan. Ulangi ini setiap kali Anda mulai lupa. Biarkan iman kembali hidup dalam rumah tangga Anda. Mari kita berdoa, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hati yang terbuka. Dan mari kita nyanyikan doa kita ini. Tuhan, kami ingat pertolongan-Mu saat kami tak tahu jalan-jalan-Mu. Air pun terbelah, tanah jadi kering. Tangan-Mu nyata selalu setia. Rumah kami
demi kesaksian-Mu, kami tak ingin melupakan-Mu. Monumen iman kami dirikan untuk generasi selanjutnya. Saat kami lemah, Engkau kuatkan. Saat kami menangis, Engkau hiburkan. Biarlah anak-anak kami tahu Tuhan yang sama masih setia. Saat kami lemah, Engkau kuatkan. Saat kami menangis, Engkau hiburkan. Biarlah anak-anak kami tahu Tuhan yang sama masih setia. Rumah kami kesaksian-Mu, kami tak ingin melupakan-Mu. Monumen iman kami dirikan untuk generasi selanjutnya. Kami tulis kisah-Mu di hati kami. Kami nyanyikan dalam doa syukur. Kami wariskan bukan hanya harta fana, tetapi jejak karya-Mu yang kekal. Rumah kami kesaksian-Mu, kami tak ingin melupakan-Mu. Monumen iman kami dirikan untuk generasi selanjutnya. Tuhan, di rumah ini nama-Mu takkan